Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang risiko strategis dan real option. Perkenalkan, saya Rodona Vidasari dengan NIM awalan 22 dengan akhiran 1280. Dan ada rekan saya Anugerah Bayu dengan NIM awalan 22 dengan akhiran 1272. Ada Dewi Puji dengan awalan 22 dengan akhiran 1286. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian risiko strategis. Risiko strategis ini merupakan risiko yang diakibatkan oleh ketidaktepatan dalam proses pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategis ini penting karena selaras dengan meningkatnya peraturan dan harapan pemangku kepentingan, karena dengan adanya kewaspadaan untuk memperhatikan risiko yang akan terjadi pada bisnis perusahaan, dan hal itu dapat meminimalisir kegagalan pada perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, ada pengertian dari manajemen risiko strategis. Manajemen risiko strategis adalah proses mengenali risiko, mengidentifikasi penyebab dan dampaknya, dan mengambil tindakan yang relevan untuk meminimalkan risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan strategi. Resiko ini biasanya timbul dari faktor dalam dan faktor luar, seperti contohnya kegagalan manufaktur, perubahan ekonomi, pergeseran selera konsumen, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada sumber risiko strategis. Sumber risiko strategis di sini ada 4. Untuk yang pertama itu ada risiko operasi. Risiko operasi ini timbul dari konsekuensi masalah yang terjadi dalam operasi, manufaktur, dan prosesnya. Contohnya seperti terdapat komplain dari pelanggan atas kualitas jasa atau layanan yang diberikan, mesin tidak berjalan atau mesin dysfunction, seperti kesalahan dalam sistem teknologi. Selanjutnya ada varian yang tidak dapat dijelaskan, seperti aksi industrial, perang, serangan teroris, penyebaran wabah penyakit, dan lain-lain. Yang kedua ada risiko aset penurunan nilai, yaitu risiko yang terjadi ketika suatu aset kehilangan nilai yang signifikan dari nilainya yang sekarang karena adanya penurunan dalam arus kas yang dihasilkan. Contohnya seperti hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini sangat krusial atau penting karena jika terjadi kebocoran atau kehilangan data perusahaan, dapat membahayakan perusahaan tersebut. Yang kedua ada penurunan nilai finansial suatu aset. Yang ketiga ada penurunan kondisi aset fisik, yang umumnya itu terjadi karena kecelakaan yang disebabkan oleh faktor alam seperti banjir, gempa bumi yang menyebabkan menurunnya nilai aset fisik yang dimiliki perusahaan, seperti bangunan, alat-alat elektronik, dan lain-lain. Baik, ke poin ketiga ada risiko kompetitor. Risiko yang berasal dari perubahan lingkungan yang kompetitif dapat mengurangi kemampuan bisnis untuk menciptakan nilai atau value dan membedakan barang dan jasanya dengan pesaing. Serta produk baru yang diluncurkan oleh pesaing atau kompetitor dapat mengancam pangsa pasar. Jika perusahaan tidak melakukan inovasi atau memikirkan strategi baru, maka akan berpengaruh pada perusahaan itu sendiri. Yang poin kedua, ada perubahan regulasi. Regulasi atau perubahan perundang-undangan dan kebijakan baru biasanya dari pemerintah. Perusahaan ini perlu teredukasi dan harus selalu update terkait perihal tersebut, karena jika tidak melakukan penyesuaian akan berdampak terhambatnya bisnis atau operasional perusahaan. Selanjutnya ada perubahan dalam perilaku pembelian konsumen. Perusahaan ini juga harus aware atau terhadap perubahan pembelian konsumen serta harus memantau minat beli konsumen agar perusahaan dapat lebih awal mencegah pangsa pasar direbut oleh pesaing lain. Selanjutnya poin keempat yang terakhir yaitu risiko franchise. Risiko franchise atau sering pula juga disebut sebagai risiko reputasi atau citra. Risiko ini merupakan konsekuensi dari risiko yang
berlebih dari salah satu dari ketiga dimensi risiko sebelumnya. Contohnya seperti adanya pemberitaan buruk dari media. Di masa yang serba digital ini, perusahaan mau tidak mau pasti tersorot oleh media. Image atau reputasi buruk jika tersebar di media sangatlah berbahaya bagi kelangsungan hidup atau keberlanjutan suatu perusahaan. Selanjutnya ada terkena tuntutan hukum dari pihak lain. Dengan adanya masalah yang dihadapi perusahaan tersebut, itu dapat membuat perusahaan memiliki citra atau reputasi buruk di mata publik. Jadi, jika terkena tuntutan hukum harus segera ditangani dengan baik dan sigap. Selanjutnya ada masalah pada sistem. Nah, jika sistem tidak dapat berjalan dengan baik dan semestinya akan menjadi risiko operasional, dan apabila permasalahan sistem tidak cepat diatasi, akan menjadikan risiko tersebut menjadi risiko strategis. Selanjutnya ada penerapan risiko manajemen strategis. Yang pertama adalah melaksanakan tata kelola manajemen risiko sesuai praktek yang terbaik. Yang kedua adalah melaksanakan sistem pengendalian internal secara menyeluruh. Yang ketiga ini mengupayakan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara memadai dan menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan baik secara kuantitas maupun kualitas sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang terakhir adalah menyediakan kerangka manajemen risiko yang memadai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan implementasi manajemen risiko strategis. Ada beberapa kesalahan implementasi manajemen risiko strategis. Yang pertama, mengenai pemimpin yang kurang handal. Jadi pemimpin yang kurang handal dapat menjadi beban bagi organisasi mereka karena kepemimpinan yang efektif itu sangat penting untuk kesuksesan dan pertumbuhan jangka panjang bagi organisasi. Yang kedua, tidak mengintegrasikan manajemen risiko dengan real time. Jadi tidak mengintegrasikan manajemen risiko dengan data real time dapat menyebabkan beberapa masalah serius bagi suatu organisasi. Nah, yang ketiga, mengabaikan budaya organisasi yang disfungsi. Jadi mengabaikan budaya organisasi yang didisfungsi bisa memiliki dampak yang serius pada kesehatan dan kinerja keseluruhan organisasi. Nah, pada umumnya risiko strategis ini muncul karena disebabkan ada beberapa hal yang diantaranya yaitu yang pertama, penetapan visi serta misi kelembagaan keuangan yang tidak searah dengan strategi. Yang kedua, pelaksanaan analisis lingkungan bisnis yang kurang komprehensif. Yang ketiga, gagalnya pengantisipasian dalam perubahan teknologi. Yang keempat, adanya perubahan kondisi ekonomi makro. Yang kelima, adanya kompetensi dasar. Yang keenam, adanya kebijakan otoritas yang berubah. Jadi selanjutnya mengenai real option. Jadi real option sendiri adalah satu-satunya yang memberikan keunggulan terhadap resiko yang berpotensi untuk menghasilkan keuntungan. Berdasarkan argumentasi bahwa ketidakpastian itu kadang-kadang dapat menjadi sumber nilai tambah. Nah, intisari dari real option sendiri itu bisa mengambil dari 3 tindakan yang memiliki potensial. Yang pertama, membangun on good fortune untuk meningkatkan on possible profit atau yang disebut dengan option to expand. Yang kedua, menurunkan scale down atau meninggalkan. Itu dilakukan apabila suatu investasi ketika informasi yang kita terima itu membuat kabar buruk. Yang ketiga, bertahan to hold off, membuat investasi lebih lanjut. Itu dilakukan jika informasi yang kita terima itu menyarankan. Real option risk adjust a value and probabilistic assessment. Di dalam prosesnya, kita dihadapkan dengan tugas untuk mengubah seluruh kemungkinan hasil di waktu yang akan datang menjadi suatu nilai harapan atau one expect number. Nah, contoh real option ini ada 3. Yang pertama, opsi menunda investasi. Yang kedua, opsi memperluas. Yang ketiga, opsi meninggalkan suatu investasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai real option menunda investasi. Yaitu suatu proyek yang mempunyai net present value yang negatif sekarang mungkin mempunyai net present value positif di waktu yang akan datang karena net present value dan discount rate dapat berubah dari waktu ke waktu. Jenisnya itu terdiri dari yang pertama basic setup. Jadi dasarnya adalah bahwa suatu proyek itu memerlukan suatu investasi dari awal dan nilai saat ini dari arus kas yang diharapkan dihitung pada saat yang sekarang.
Yang kedua ada valuing an option to delay, yaitu input yang diperlukan untuk menilai opsi untuk menunda adalah sama seperti yang dibutuhkan setiap opsi. Yang ketiga, value of underlying asset. Yang keempat ada practical consideration. Yang kelima ada patents. Yang keenam ada natural research option. Yang ketujuh ada application of option to delay, yaitu opsi untuk menunda proyek yang memberikan perspektif yang menarik pada dua persoalan investasi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Kali ini masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai opsi memperluas atau the option to expand. Opsi memperluas merupakan kondisi perusahaan yang mengetahui bahwa mereka mungkin saja kehilangan uang untuk investasi mereka. Perusahaan mengetahui hal tersebut karena perusahaan memahami mengenai the option to expand yang memiliki arti bahwa perusahaan yang mempunyai nilai yang cukup besar bukan tidak mungkin akan mengalami kerugian. Maka dari itu perusahaan melakukan sebuah bentuk antisipasi berupa mengkompensasi kerugian atau kehilangan awal investasi. Nah, di dalam opsi memperluas ini ada berbagai jenis di dalamnya. Yang pertama yaitu ada implikasi, yang kedua ada financial flexibility, yang ketiga ada pertimbangan strategis, yang keempat ada growth company, dan yang terakhir atau yang kelima ada multi-stage project atau investment. Selanjutnya ada opsi meninggalkan suatu investasi atau the option to abandon an investment, yaitu opsi meninggalkan suatu investasi, yaitu opsi perusahaan yang memiliki sebuah proyek yang dimana proyek tersebut bisa saja ditinggalkan. Perusahaan melakukan hal tersebut karena perusahaan merasa proyek tersebut tidak memiliki arus kas yang sesuai dengan harapan perusahaan tersebut. Di opsi meninggalkan suatu investasi ini ada berbagai jenis di dalamnya. Yang pertama ini ada implikasi, yang kedua ada escape clause, yang ketiga ada customer incentive, dan yang terakhir atau yang keempat ada switching options. Selanjutnya masuk ke dalam materi baru, yaitu mengenai caveat on real options. Yaitu adanya caveat on real options adalah untuk melakukan pencegahan dari manajer lain pada the real option yang memungkinkan dapat melakukan pembajakan pada proyek yang sedang dijalankan. Pencegahan ini dilakukan karena manajer lain bisa saja membuat keputusan rasional yang buruk ataupun berisiko buruk pada perusahaan. Maka dari itu di sini kita sebagai perusahaan harus mengurangi atau membatasi pengaruh-pengaruh dari manajer-manajer lain yang mungkin saja dapat berpengaruh buruk pada perusahaan kita. Di dalam caveat on real options ini ada berbagai cara untuk mengestimasi nilainya. Yang pertama ini ada pembatasan, yaitu tidak semua investasi mempunyai opsi tertanam di dalamnya, dan tidak semua opsi walaupun mereka itu ada akan mempunyai nilai. Yang kedua yaitu ada real option dipergunakan untuk membenarkan suatu keputusan. Pembenaran harus lebih dari pernyataan kualitatif. Nah, inti dari semuanya ini adalah pada caveat on real options ini kita harus melakukan sebuah pembatasan yang dimana pembatasan tersebut takutnya bisa saja berpengaruh buruk atau berpengaruh negatif pada perusahaan kita itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi real option dalam kerangka kerja manajemen risiko. Di sini kerangka kerja pada real option ini berfungsi untuk membawa perusahaan agar dapat melakukan analisis keuangan yang pasti dan berkaitan dengan nilai dan maksimisasi. Artinya, the real option ini berguna untuk dapat menilai dan mempertahankan fleksibilitas pada keputusan operasi dan keputusan keuangan. Dengan begitu, perusahaan bisa saja mengubah investasi mereka yang sebelumnya investasi itu dapat dikatakan adalah investasi yang buruk, bisa saja nanti menjadi investasi yang lebih baik atau yang lebih bagus. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.